Assalamualaikum, hai semuanya, kembali lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Di manakah posisi Indonesia jika terjadi Perang Dunia Ketiga? Jika Perang Dunia Ketiga terjadi, di mana posisi Indonesia? Itu pembahasannya, oke? So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini, let's go. Posisi Indonesia, ramai yang tertanya-tanya gitu, negara-negara besar. Halo sahabat bagi-bagi penghuni jagat militer Indonesia, apa kabar? Sahabat bagi-bagi, seperti yang kita ketahui bahwa dunia pada saat ini sedang tidak baik-baik saja. Selain pandemi yang berkelanjutan seperti sinetron Indonesia, tensi dunia juga sedang di ujung tanduk, di mana kekuatan raksasa dunia mulai saling menunjukkan arogansinya masing-masing. Siapa lagi kalau bukan negeri Paman Sam, Amerika, dan musuh bebuyutannya, Rusia, di mana kekuatan tersebut sedang baku hantam di Ukraina, hingga ke negara kita, khususnya di Natuna. Lalu, di manakah posisi Indonesia bila terjadi perang? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk padamkan tombol lonceng merahnya. Terjadi perang. Sahabat bagi-bagi, di mana dua kekuatan negara super tersebut juga memiliki konco-konconya sendiri. Sebut saja Sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Warsawa yang dipimpin oleh Rusia. Walaupun kedua istilah itu sudah tidak berlaku lagi pasca berakhirnya era Perang Dingin, tetapi kedua liga tersebut masih membentuk gengsnya hingga saat ini. Sebut saja Amerika, Inggris, Prancis, Australia, dan kawan-kawan masuk ke dalam wadah naungan NATO. Dan Rusia, China, Iran, Korea Utara, dan lainnya. Sebut saja Russian Empire, karena admin belum ketahui lagi apa nama gengsnya Paman Putin tersebut. Lalu, di balik kekuatan besar tersebut, di manakah posisi Indonesia berada? Di mana posisi Indonesia? Indonesia diketahui hingga saat ini memiliki kebijakan luar negeri non-blok. Setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat dan Uni Soviet mengalami Perang Dingin. Perang Dingin adalah ketegangan politik yang terjadi antara Barat, Amerika Serikat, dan sekutu NATO dengan Uni Soviet dan negara satelitnya. Yang menjadi sasaran adalah negara-negara berkembang yang baru merdeka, seperti Indonesia dan India. Kondisi inilah yang kemudian membuat Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India, dan pemimpin dunia lainnya mencetuskan GNB. GNB terbentuk melalui konferensi Beograd yang digelar pada 1961. Di sana, para negara yang tidak berpihak pada blok tertentu mendeklarasikan keinginan mereka untuk tidak terlibat dalam konfrontasi ideologi Barat dan Timur. Yang tidak mau terlibat. Lahirnya GNB ini dilatar belakangi oleh kekhawatiran para pemimpin negara dunia, terutama dari Asia Afrika, terhadap munculnya ketegangan dunia karena adanya persaingan antara blok Barat, Amerika, dan blok Timur, Uni Soviet. Uni Soviet zaman dulu. Sahabat gitu ya. bagi-bagi, walau Indonesia, India, dan lainnya memiliki sikap non-blok pada kala itu, benarkah masih sama hingga sekarang? Bisa kita lihat, India yang makin erat dengan Rusia pasca dirayu kerjasama pembuatan rudal Brahmos, dan Indonesia yang merapat ke Amerika walau masih diancam-ancam embargo. Indonesia memiliki sikap yang jelas dalam posisinya, tetapi intervensi asing masih saja menekan kedaulatan kita. Di mana tahun 2017 saat TNI kita ingin menambah kekuatan tempurnya dengan memborong Su-35 dari Rusia, tetapi dihalang-halangi oleh Amerika Serikat yang saat itu dipimpin oleh Donald Trump. Walaupun kita membatalkan pembelanjaan Su-35 dari Rusia, Indonesia juga masih susah untuk mendatangkan peralatan canggih dari blok Barat, karena Indonesia kembali dikenai sanksi embargo CAATSA oleh Paman Sam ini. Undang-Undang Countering America Adversary Stroke Sanction atau CAATSA
yang ditandatangani Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada tahun 2017 lalu membelenggu Indonesia dalam upaya membeli jet tempur Su-35 dari Rusia. Indonesia dan banyak negara lain dibuat galau dalam rencana pembelian Su-35 karena di bawah Undang-Undang CASA tersebut. Negara-negara yang terlibat dalam transaksi signifikan dengan Korea Utara, Iran, atau Rusia melalui pembelian peralatan militer dapat ditempatkan di bawah sanksi Amerika Serikat. Hingga gitu akhirnya ya? pengumuman mengejutkan pembatalan pembelian jet tempur Su-35 dari Jadi Rusia batal beli disampaikan Kepala Staf Angkatan pesawat dari Udara Rusia. Marsikal TNI Fajar Prasetyo pada hari Rabu 22 Desember lalu. Sahabat bagi-bagi, lucunya walaupun kita membatalkan pembelian Su-35 dari Rusia, kita juga dihalangi untuk membeli kekuatan tempur dari sekutu NATO. Tentu saja dengan kebijakan ini, kita seperti dikebiri untuk tetap tiarap dalam memperkuat pertahanan kekuatan kedaulatan Indonesia. Kenapa kita dilarang membeli kekuatan alutsista dari Rusia? Tentu alasannya adalah kekuatan tempur di kawasan Laut China Selatan akan berubah, di mana negara-negara yang bersinggungan langsung dengan China memiliki perlengkapan dan alutsista dari blok sekutu. Tentu lucu bila Indonesia yang ikut menghadang China pada konflik Natuna yang notabene sahabat dekat Rusia saat ini malah memiliki kekuatan tempur dari pihak yang sama, yaitu Rusia. Tentu Amerika Serikat akan memandang Indonesia menjadi api dalam sekam, di mana suatu waktu bisa dianggap bekerja sama dengan support kuat Rusia di belakangnya. Dan bukan China tidak ini mungkin dah Laut lebih China ke Selatan yang Rusia berlimpah sumber daya alam malah akan jatuh ke Rusia dan China. Inilah yang ditakuti Amerika Serikat dengan memberi sanksi embargo CASA kepada Indonesia. Sahabat bagi-bagi, di mana kekuatan militer adalah bisnis besar, di mana pengisian ulang amunisi akan menjadi pertimbangan besar dan kontrol penuh sistem oleh negara yang mensupportnya. Akan menggelikan bila konflik di Laut China Selatan terjadi. Satu-satunya negara yang sistem pertahanannya tidak bisa dipantau sekutu adalah Indonesia. Seperti yang dikutip oleh New York Times, kedekatan Indonesia lebih mengarah ke Rusia akan memungkinkan China akan mengalah terhadap Natuna dan memberikan pengecualian konflik LCS terhadap Indonesia. Ini bukan analisis sembarangan. Buktinya, China di Natuna mundur teratur pasca perusahaan berminyak dan gas BUMN Rusia, Zarubezhnev, yang diizinkan menambang di Natuna, yang dimana masih masuk wilayah Indonesia. Sahabat bagi-bagi, posisi Indonesia saat ini benar-benar dipantau oleh dunia. Karena Posisi keberpihakan Indonesia dipantau. akan menentukan peta pertempuran ke depan. Di mana satu-satunya negara besar di Asia Tenggara yang masih belum menentukan posisinya akan berpihak kemana? Apakah ke Indonesia sampai Amerika saat yang ini selalu mengintervensi masih kita? Ataukah Rusia dan tidak China berpihak yang pada selalu mana-mana terbuka lah menyambut gitu. kita? Posisi kita akan kita ketahui ke depan saat di mana Indonesia menaruh uangnya dalam mengisi perlengkapan alutsistanya ke depan. Kenapa demikian? Sahabat bagi-bagi, bisa kita lihat perang yang terjadi saat ini tidak akan terjadi bila kedua negara yang berperang menggunakan senjata dari pabrikan yang sama, seperti Azerbaijan versus Armenia, Iran versus Arab Saudi, dan seterusnya. Jadi, pembelian senjata adalah gambaran politik langsung di mana suatu negara akan berpihak. Apakah ke Amerika dan kawan-kawan, ataukah ke Rusia dan konco-konconya? Tunggu analisis kami di video part 2 selanjutnya di channel kesayangan kita, Bagi-Bagi. Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Jadi katanya nih posisi Indonesia lagi dipantau, di manakah keberpihakan Indonesia gitu ya jika terjadi perang dunia ketiga. Tapi kalau sampai saat ini tuh memang Indonesia tidak menyokong mana-mana negara, lebih kepada mengusulkan perdamaian gitu ya, dan tidak berpihak pada mana-mana negara. Nah sebab itu posisi Indonesia, sebab Indonesia juga ada peran penting gitu ya, peran penting di peringkat global, peringkat
internasional. Jadi posisi Indonesia, di mana Indonesia berpihak, nah itu yang menjadi tanda tanya bagi negara-negara besar gitu. Oke. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga. Oke. Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.